Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, disingkat menjadi Hamzan Wadi, adalah pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi massa Islam terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Beliau dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu 17 Rabiul Awal 1326 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1904 Masehi, dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid atau ayah beliau, lebih akrab dipanggil dengan sebutan Guru Mukminah atau Guru Minah, menikah dengan seorang wanita solehah bernama Hajah Halimatus Sa'diyah. Nama kecil Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum beliau dilahirkan, ayahnya Tuan Guru Haji Abdul Majid didatangi oleh waliullah masing-masing dari Hadramaut dan Maghribi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sagaf. Kedua waliullah itu berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sagaf, yang artinya tukang memperbaiki atap. Kata Sagaf diindonesiakan menjadi Sagaf, dan untuk dialek bahasa Sasak menjadi Segep. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Nama ini pun diberikan oleh ayah beliau sendiri, yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram. Akhlak dan kepribadian ulama besar itu sangat menarik hati sang ayah. Nama ulama besar itu adalah Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak dari Sarawak, Malaysia. Silsilah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak bisa diungkapkan secara jelas dan runtut, terutama silsilahnya ke atas, karena catatan dan dokumen silsilah keluarga beliau ikut hangus terbakar ketika rumahnya mengalami musibah kebakaran. Namun, menurut sejumlah kalangan, bahwa asal-usulnya dari keturunan orang-orang terpandang, yakni keturunan Raja Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Disebutkan bahwa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan keturunan kerajaan Selaparang yang ke-17. Di samping itu pula, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak pernah secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap anggapan dan pernyataan-pernyataan yang selama ini beredar tentang silsilah keturunannya, yakni kaitan genetiknya dengan raja-raja Selaparang. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Kakak kandung beliau 5 orang, yakni Siti Syarbini, Siti Cilah, Haja Saudah, Haji Muhammad Sabur, dan Haja Masitah. Ayahnya, Tuan Guru Haji Abdul Majid, yang terkenal dengan panggilan Guru Mukminah, adalah seorang muballigh dan terkenal pemberani. Beliau pernah memimpin pertempuran melawan kaum penjajah, sedangkan ibunya, Hajah Halimatus Sa'diyah, terkenal sangat solehah.
Sejak kecil, Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terkenal sangat jujur dan cerdas. Karena itu, tidaklah mengherankan bila ayah bundanya memberikan perhatian istimewa dan menumpahkan kasih sayang begitu besar kepada beliau. Ketika melawat ke Tanah Suci Mekah untuk melanjutkan studi, ayah bundanya ikut mengantar ke Tanah Suci. Ayahnya lah yang mencarikan guru tempat beliau belajar pertama kali di Masjidil Haram dan sempat menemani beliau di Tanah Suci sampai 2 kali musim haji. Sedangkan ibunya, Hajah Halimatus Sya'diyah, ikut bermukim di Tanah Suci, mendampingi dan mengasuh beliau sampai ibunda tercintanya itu berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di Mu'alla, Mekah. Dengan demikian, tampak jelaslah betapa besar perhatian ayah bundanya terhadap pendidikan beliau. Hal ini juga tercermin dari sikap ibunya, bahwa setiap kali beliau berangkat untuk menuntut ilmu, ibunya selalu mendoakan dengan ucapan, "Mudah-mudahan engkau mendapat ilmu yang barokah," sambil berjabat tangan serta terus memperhatikan kepergian beliau sampai tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa betapa besar kesadaran ibunya akan penting dan mustajabnya doa ibu untuk sang anak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa doa ibu menduduki ranking kedua setelah doa Rasul. Pengembaraan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji atau membaca Al-Quran dan berbagai ilmu agama lainnya yang diajarkan langsung oleh ayahnya yang dimulai sejak berusia 5 tahun. Setelah berusia 9 tahun, ia memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat Negara hingga tahun 1919 Masehi. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, beliau kemudian diserahkan oleh ayahnya untuk menuntut ilmu agama yang lebih luas dari beberapa tuan guru, antara lain Tuan Guru Haji Sarafuddin dan Tuan Guru Muhammad Said dari Pancor, serta Tuan Guru Abdullah bin Amak Dulaji dari Desa Kelayu, Lombok Timur. Ketiga guru agama ini mengajarkan ilmu agama dengan sistem halaqah, yaitu para santri duduk bersila di atas tikar dan mendengarkan guru membaca kitab yang sedang dipelajari, kemudian masing-masing murid secara bergantian membaca. Untuk lebih memperdalam ilmu agama, Muhammad Zainuddin remaja berangkat menuntut ilmu ke Mekah diantar kedua orang tuanya, 3 orang kemenakan, dan beberapa orang keluarga, termasuk pula Tuan Guru Haji Syarafuddin. Pada saat itu, beliau berusia 15 tahun, yaitu menjelang musim haji tahun 1341 Hijriah atau 1923 Masehi. Sesampai di Tanah Suci, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid langsung mencari kontrakan di suku Lail, Mekah. Beberapa hari setelah musim haji usai, Tuan Guru Haji Abdul Majid mulai sibuk mencarikan guru buat anaknya. Sampailah pencarian Tuan Guru Haji Abdul Majid pada sebuah halaqah. Syekh yang mengajar di lingkaran tersebut bernama Syekh Marzuki, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang sudah lama mengajar mengaji di Masjidil Haram yang saat itu berusia sekitar 50 tahun. Di sanalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diserahkan untuk belajar. Selain itu juga sempat belajar ilmu sastra pada ahli syair terkenal di Mekah, yakni Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, dan pada saat itu berkenalan dengan Syahid Muhsin Al-Palembani, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang kemudian menjadi guru beliau di Madrasah Al-Saulatiyah. Ketika ayah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang ke Lombok, ia langsung berhenti belajar mengaji pada Syekh Marzuki
karena ia merasa tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti dalam menuntut ilmu selama ini. Namun, ia belum sempat mencari guru, terjadi perang saudara antara kekuasaan Syarif Hussein dan golongan Wahabi. Dua tahun setelah terjadinya huru-hara tersebut, Muhammad Zainuddin Abdul Majid Muda berkenalan dengan seseorang yang bernama Haji Mawardi dari Jakarta. Dari perkenalannya itu, ia diajak masuk belajar di Madrasah Al-Saulatiyah yang saat itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah. Pada hari pertama masuknya, ia bertemu dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Madrasah Al-Saulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat legendaris. Gaungnya telah menggema di seluruh dunia dan telah menghasilkan banyak ulama-ulama besar dunia. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin masuk Madrasah Al-Saulatiyah pada tahun 1345 Hijriah atau 1927 Masehi, yang pada waktu itu dipimpin oleh mudir atau direktur Syekh Salim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri Madrasah Al-Saulatiyah. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyelesaikan studi di Madrasah Al-Saulatiyah pada tanggal 22 Zulhijjah 1353 Hijriah dengan predikat Mumtaz atau summa cum laude. Setelah tamat di Madrasah Al-Saulatiyah, tidak langsung pulang ke Lombok, tetapi bermukim lagi di Mekah selama 2 tahun sambil menunggu adiknya yang masih belajar, yaitu Haji Muhammad Faisal. Waktu 2 tahun itu dimanfaatkan untuk belajar, antara lain belajar ilmu fikih kepada Syekh Abdul Hamid Abdullah Al-Yamani. Dengan demikian, waktu belajar yang ditempuh selama di Tanah Suci Mekah adalah 13 kali musim haji atau kurang lebih 12 tahun. Ini berarti selama di Mekah sempat mengerjakan ibadah haji sebanyak 13. Semula, pada tahun 1934 mendirikan pesantren Al-Mujahidin sebagai tempat pemuda-pemuda Sasak mempelajari agama, dan selanjutnya pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1937 mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI dan menamatkan santri atau murid pertama kalinya pada tahun ajaran 1940-1941. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai ulama besar di Indonesia karena ilmu yang dimilikinya sangat luas dan mendalam. Demikian juga karisma beliau sebagai sosok figur ulama demikian besar. Beliau adalah tokoh panutan yang sangat berpengaruh karena kearifan dan kebijaksanaannya. Perjuangan dan kepemimpinan beliau senantiasa diarahkan untuk kepentingan umat. Penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepadanya, terutama kepada guru-guru beliau, diwujudkan dalam bentuk yang dapat memberikan manfaat kepada umat. Ampia Panco
pola kepemimpinan yang beliau contohkan di atas hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wawasan ilmu yang dalam serta pemimpin yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Demikian pula tentang pendekatan yang beliau lakukan selalu bernilai pedagogik dalam arti mengandung nilai-nilai pendidikan. Beliau tidak mau, bahkan tidak pernah bersikap sebagai pembesar yang disegani. Beliau selalu bertindak sebagai pengayom yang berada di tengah-tengah jamaah dan senantiasa menempatkan diri sesuai dengan keberadaan dan kemampuan mereka. Demikian juga halnya dikala beliau memberikan fatwanya selalu disesuaikan dengan kondisi dan jangkauan alam pikiran murid dan santrinya. Pembawaan dan sikap hidup beliau selalu menunjukkan kesederhanaan. Inilah yang membuat beliau selalu dekat dengan para warganya dan murid-muridnya dengan tidak mengurangi kewibawaan dan karisma yang beliau miliki. Keluhan yang disampaikan para warga dan muridnya ditampung, didengar, dan dicarikan jalan penyelesaiannya dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Untuk melanjutkan dan mengembangkan perjuangan Nahdlatul Wathon di masa datang, beliau sangat mendambakan munculnya kader-kader yang memiliki potensi dan militansi serta loyalitas yang tinggi, baik dari segi semangat, wawasan, maupun bobot keilmuan. Dalam banyak kesempatan, beliau sering menyampaikan keinginannya agar murid dan santri beliau memiliki ilmu pengetahuan 10 bahkan 100 kali lipat lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Demikian motivasi yang selalu beliau kumandangkan supaya murid dan santri beliau lebih tekun dan berpacu dalam menuntut ilmu pengetahuan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam menerima dan menghadapi para murid dan santri serta warga Nahdlatul Wathon, beliau tidak pernah membedakan antara yang satu dengan yang lain. Semua murid dan santri serta warga Nahdlatul Wathon diberikan perhatian dan kasih sayang yang sama besarnya, bagaikan cinta dan kasih sayang seorang bapak kepada anak-anaknya. Yang membedakan murid dan santri di hadapan beliau adalah kadar keikhlasan dan sumbangsinya kepada Nahdlatul Wathon. Dan untuk membina dan memonitor kualitas kader Nahdlatul Wathon, beliau mengeluarkan wasiat dalam bahasa Arab yang artinya dengan menyebut nama Allah dan dengan memujinya, semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu. Demikian pula rahmat Allah, keberkatan, ampunan, dan ridhonya. Anak-anak yang setia dan murid-muridku yang berakal, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisiku ialah yang paling banyak bermanfaat untuk perjuangan Nahdlatul Wathon, dan sejahat-jahat kamu di sisiku ialah yang paling banyak merugikan perjuangan Nahdlatul Wathon. Karena itu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga, berjuanglah, kemudian berjuanglah di jalan Nahdlatul Wathon untuk mempertinggi citra agama dan negara. Niscaya kamu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong pejuang agama, orang soleh dan mukhlis, baik pada waktu sendirian maupun pada waktu bersama orang lain. Semoga Allah membukakan pintu rahmat untuk kami dan kamu, dan semoga Ia menganugerahi kami dan kamu serta para simpatisan Nahdlatul Wathon masuk surga dan nikmat tambahan yang tiada taranya, yaitu melihat zatnya dari dalam surga.
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid belajar di Tanah Suci Mekah selama 13 tahun, kemudian kembali ke Indonesia atas perintah dari guru beliau yang paling dikagumi, yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad pada tahun 1934. Sekembali dari Tanah Suci Mekah ke Indonesia, mula-mula beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934 Masehi, kemudian pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1937 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nadratul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI. Madrasah ini khusus untuk mendidik kaum pria. Kemudian pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah atau 21 April 1943 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nadratul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI khusus untuk kaum wanita. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama di Pulau Lombok yang terus berkembang dan merupakan cikal bakal dari semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nadratul Wathon. Sampai dengan tahun 1997 ini, lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi Nadratul Wathon telah berjumlah 747 buah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Begitu juga lembaga sosial dan dakwah Islamiyah Nadratul Wathon berkembang dengan pesat bukan hanya di NTB, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia seperti NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Pada zaman penjajahan, adik kandung Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memimpin penyerbuan tangsi militer Nika di Selong. Namun, dalam penyerbuan ini gugurlah Tuan Guru Haji
delegasi negara Indonesia Timur ke Arab Saudi. Pada tahun 1950, Konsulat NU Sunda Kecil. Pada tahun 1952, Ketua Badan Penasihat Masyumi Daerah Lombok. Pada tahun 1953, mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Pada tahun 1953, Ketua Umum PBNW pertama. Pada tahun 1953, merestui terbentuknya Partai NU dan PSII di Lombok. Pada tahun 1954, merestui terbentuknya Perti Cabang Lombok. Pada tahun 1955, menjadi anggota Konstituante RI hasil Pemilu 1 tahun 1955. Pada tahun 1964, menjadi peserta KIAA atau Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Pada tahun 1965, mendirikan Mahad Dar Al-Quran wa Al-Hadith Al-Majidiyah Al-Safi'iyah Nahdlatul Wathon. Pada tahun 1972-1982, sebagai anggota MPR RI hasil Pemilu 2 dan 3. Pada tahun 1971 sampai 1982 sebagai penasihat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Pada tahun 1974 mendirikan Mahad Li Al-Banat. Pada tahun 1975 Ketua Penasihat Bidang Syara Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram sampai 1997. Pada tahun 1978 mendirikan STKIP Hamzan Wadi. Pada tahun 1978 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hamzan Wadi. Pada tahun 1982 mendirikan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Pada tahun 1987 mendirikan Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Pada tahun 1994 mendirikan Madrasah Aliyah Keagamaan Putra Putri. Pada tahun 1996 mendirikan Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku ulama pewaris para nabi, di samping menyampaikan dakwah bi'al-hal wa bi'al-lisan, juga tergolong penulis dan pengarang yang produktif. Bakat dan kemampuan beliau sebagai pengarang ini tumbuh dan berkembang sejak beliau masih belajar di Madrasah Saulatiyah Mekah. Namun, karena banyak dan padatnya kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus diisi, maka peluang dan kesempatan untuk memperbanyak tulisan tampaknya sangat terbatas. Kendatipun demikian, di tengah-tengah keterbatasan waktu itu, beliau masih sempat mengarang beberapa kitab, kumpulan doa, dan lagu-lagu perjuangan dalam bahasa Arab, Indonesia, dan Sasak. Bukan saudara Indonesia dari sudah bangsa Indonesia dari bangsa Indonesia atau sebagai hamba Allah yang tidak tentu melaksanakan tugas kepada Allah kepada tidak tentu melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Allah tidak tentu kepada tugas yang ditugaskan Allah pikiran kita yang akan kepada kita yang menjalankan tugas yang memang ditugaskan oleh Allah semoga tidak semua menjadi hamba Allah yang senang betul yang masuk surga pada akhirnya maka kita awalin juga Islam mudah-mudahan kepada Allah Al-Azim. Semoga Allah Ta'ala memperkenalkan pengalaman kita. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memperkenalkan pengalaman kita. Semoga kita tetap menjadi hamba Allah yang sedang hidup dengan
Tarikh akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, hari Selasa 21 Oktober 1997 Masehi atau 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriah, sang ulama karismatis Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19:53 WITA di kediaman beliau di Desa Pancor, Lombok Timur. Tiga warisan besar beliau tinggalkan, ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1.000 lebih kelembagaan Nahdlatul Wathon tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Pada akhirnya, perjuangan beliau dalam menegakkan syiar Islam dan pendidikan di bumi Indonesia tidak boleh terhenti begitu saja, namun harus terus dilanjutkan oleh siapa saja, baik umat Muslim Indonesia secara keseluruhan dan masyarakat Sasak pada umumnya, maupun oleh kader-kader Nahdlatul Wathon yang telah dididik melalui lembaga-lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon, serta seluruh warga Nahdlatul Wathon, abituren, pecinta, dan simpatisan pada khususnya. Kini, setelah beliau wafat, perjuangan Nahdlatul Wathon semakin berjaya dan bersinar diteruskan oleh dua orang putrinya, yakni Rahun dan Rehanun, cucu-cucunya serta murid-muridnya yang tersebar di seluruh Nusantara.